Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Info Pro 2. Tema Pro 2, meningkatnya penyebaran kasus COVID-19 varian KP1 dan KP2 di Singapura membuat masyarakat harus selalu waspada terhadap kemungkinan penyebaran kembali virus tersebut di tanah air. Memperketat protokol kesehatan menjadi kunci utama yang harus dilakukan masyarakat untuk menghindari merebaknya kasus COVID-19. Direktur Rumah Sakit Umum RSU Kertausada, Dr. Iwayan Parne Ariante Mars ketika diwawancarai RRI Minggu 2 Juni 2024 mengatakan meski hingga kini belum ada temuan kasus COVID-19 varian baru di Buleleng, namun dirinya tetap mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan prokes hingga menjaga daya tahan tubuh. Informasi lain, Tema Pro 2 memasuki peralihan ke musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dalam mencegah potensi bencana seperti kekeringan, kekurangan air bersih, dan kebakaran. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Buleleng Putu Aryadi Pribadi mengatakan berdasarkan rilis dari BMKG, peralihan musim hujan ke musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Juni hingga Juli dan mencapai puncaknya sekitar bulan Agustus hingga September 2024. Meskipun fenomena El Nino diperkirakan akan melemah dibandingkan tahun lalu, Aryadi tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap dampak musim kemarau, terutama kekurangan air bersih. Selain dampak bencana, Aryadi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan serta menjaga daya tahan tubuh, mengingat pada musim peralihan ini banyak penyakit yang bisa ditimbulkan seperti flu hingga demam. Demikian info Pro 2 Kuningsih, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
katulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang katulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Senang banget ya masih bareng Ningsi di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Oke, seperti biasa teman Pro 2 di Sore Ceria kita bakal ngobrol ya bareng teman-teman kamu yang berprestasi. Dan di Studio 2 teman Pro 2 udah ada Angga. Ya, siapa sih Angga? Pastinya kamu bakal kenal nanti ya, karena udah sering kita ajak ngobrol. Nah, kali ini dia sebagai juara 1 kategori putra kompetisi Bintang Pop Bali RRI Singaraja 2024. Sebenarnya namanya lengkap banget, kita tanyain langsung aja deh ya. Halo. Halo semuanya. Apa kabar Angga? Sangat luar biasa ya, semangat banget hari ini. Iya, seneng banget akhirnya kita bisa ngobrol lagi setelah kayaknya kita udah beberapa kali ya. Ada Ya, tiga kayak ini kali. ketiga kali deh. Tiga kali ya Iya, kita bener ngobrolnya. Dari kemarin prestasinya apa aja, banyak banget sih sebenarnya prestasinya. Tapi boleh spill yang paling membuat kamu bisa sampai saat ini gitu, sampai detik ini. Prestasi-prestasi apa aja yang paling kamu ingat? Kalau di bidang menyanyi itu sendiri yang paling saya ingat itu adalah FLS 2N. Itu mungkin itu adalah kompetisi yang lumayan bergengsi ya untuk anak-anak sekolah menengah dulu, karena itu yang benar-benar melatih saya sehingga saya bisa berani untuk ikut lomba nyanyi, bahkan ada di titik sekarang. Iya, gitu benar ya. banget. Oke, keren banget sama Pro 2. Dan ya nama lengkapnya siapa sih nih? Panjang banget soalnya. Banyak orang yang bilang nama saya panjang gitu. Panjang banget. Oke, nama saya itu adalah Igusti Komang Agus Angga Putra Widiarta. Bisa dipanggil Angga aja. Angga aja. Tapi Iya. kalau nggak salah, kamu bukan asli Buleleng ya? Sempat Iya. kita bincang-bincang waktu itu ya. Ya, benar Berarti banget. sekarang kan kegiatan kamu apa aja? Kebetulan sekarang sedang kerja di salah satu bimbel di Singaraja. Berarti kamu sudah wisuda di? Sudah, astaga, sudah. Nggak ngelanjutin WS2-nya? Mau lanjut PPG sih, PPG gitu. Pendidikan Prajabatan gitu. Oke, untuk mudah-mudahan guru. sukses Iya, ya. sekarang lolos. Ya, amin. Berarti kamu nggak balik lagi ke kampung halaman begitu ya? Apa Mung- udah jatuh cinta sama Aduh, banyak sama banget. Buleleng? Ya, banyak banget ada kenangan di Buleleng sih. Nggak bisa dilupakan Nggak bisa pastinya. dilupakan. Dan nggak bisa angkat kaki dari sini Iya. gitu ya. Termasuk mungkin pasangan kamu dari sini. Semoga. Semoga. Oke, teman Pro 2, tapi kita bakal ngebahas nih
gimana proses perjalanan sampai ada di juara 1 kategori putra kompetisi Bintang Pop Bali RRI Singaraja 2024. Waktu itu digelar dari tanggal 14 sampai tanggal 17 di final ya, Angga ya. Itu adalah proses yang lumayan panjang, tapi sebelum ada di tanggal itu pastinya kamu udah mempersiapkan dulu gitu ya. Iya. Oke, kita bakal dengerin ceritanya Angga nih sama Pro 2, kayak gimana nih persiapannya, apa motivasinya sebenarnya dia ikut di kompetisi Bintang Pop Bali di RRI Singaraja tahun ini. Tahun sebelumnya belum pernah? Tahun sebelumnya saya pernah ikut. Masa sih? Ya, tapi belum lolos. Oh iya, wah Ya. keren banget dong kalau sekarang. Berarti memang semuanya butuh proses ya? Iya, semuanya butuh proses dan ada waktu yang tepatnya gitu deh. Tahun lalu tuh kapan? Kalau nggak salah 2 tahun lalu yang pasti audisinya online, ngirim Oh video iya, gitu. berarti itu kan masih zaman Covid ya, Iya, berarti ya. itu Oh, iya, pertama benar. kali di Singaraja, kemudian dengar ada audisi kayak gitu, saya ikut dan akhirnya ternyata belum lolos dan saya ikut kompetisi lain dan berakhir hingga kompetisi di sini. ini. Iya. Nah, berarti nih sekarang yang di 2024 ya, motivasinya apa nih kamu ikut? Motivasinya itu adalah yang pastinya ingin membuktikan ya kenapa sih dulu gagal gitu. Berarti kurang mujur pakai online berarti ya? Iya bener banget, Kali kalau ya. jujur pakai online. Selain itu juga ingin membuktikan proses yang sudah saya lewati. Jadi fun fact-nya sebelum saya ikut di Bintang Pop Bali di sini di RRI, saya pernah ikut di Bintang Pop di BRTV Bali TV. Oh ya? Iya, saya pernah ikut di Bali masa TV. sih? Kalau nggak salah sampai konser kedua atau ketiga gitu, akhirnya gagal. Gugur, Akhirnya saya coba lagi ikut kompetisi-kompetisi lain, bahkan sampai pindah jalur Iya ikut kan? lomba keroncong dan dangdut. Waduh, berarti ini semua genre kamu ikutin? Ya coba-coba aja. Yang paling kamu suka genre apa? Pop Bali saya emang backgroundnya Pop Oh, Bali. iya, iya. Pertama kali ikut Dias Natalis emang Pop Bali juga kayak gitu. Oh gitu. Berarti kemarin yang bikin kamu mendapat juara 1 kira-kira apa nih? Proses pengalaman sih yang bikin kayak gitu, karena untuk bisa berani, karena kemarin dibilang sama jurinya itu adalah jam terbang kayak gitu. Jadi bagaimana pengalaman saya ikut lomba-lomba nyanyi sebelumnya sehingga tahu kompetisi itu seperti ini, tidak hanya butuh vokal saja yang harus bagus tapi ada improve-nya juga, bagaimana bisa membuat improve yang unik dan menarik. Karena kemarin saya dapatnya lagu Bagus Wiratu Megalang Rindu itu di Iya. luar zona nyaman saya sebenarnya. sih? Iya. Tapi ternyata itu yang mengantarkan kamu ya? Iya, itu udah. Jadi saya benar-benar lama mengulik lagu itu, apalagi itu kan kayak diundi gitu ya. Iya, benar. Jadi itu diundi dan saya terus dengerin lagu itu karena itu lagunya ngebeat. Kalau saya itu zona nyaman saya lah lagu yang melo kayak gitu. Jadi itu perlu proses panjang. Yang bisa mengantarkan untuk menjadi juara tentunya adalah belajar. Saya latihan sama teman saya. Jadi teman saya yang mencoba mengomentari, oh mungkin di sininya kurang, di sini kurang. Apalagi pas itu saya ngekos, jadi saya teriak-teriak malam-malam nyanyi di Iya, kos. apa nggak terganggu tuh teman-teman? Nggak deh, Semoga sekarang harapannya kan ada sih nggak. suaranya yang Iya. bagus gitu kan, bisa mengantarkan tidur ya. Oke, pastinya seru banget sama Pro 2. Kita juga pengen tahu nih pengalaman dia dari proses penyisihan tuh, dari audisi, kemudian audisi apalagi tertutup kan. Iya, benar. Kemudian semifinal itu ada 20 orang di situ, Iya. dan sampai di final juara 1 sama Pro 2. Keren kan? Buat kamu yang pengen tahu seperti apa, boleh yuk gabung, pengen tanya-tanya silakan di 0811 399 1054, bisa di RRI Digital atau bisa juga di RRI Singaraja Official. Aku tunggu ya. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Hai, aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku. Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, masih bareng aku Ningsi dan Angga.
Oke, kita masih di Sore Ceria Tama Pro 2. Angga ini adalah peraih juara 1 kategori putra ya, kompetisi Bintang Pop Bali RRI Singaraja tahun 2024 kemarin. Dan pastinya seru banget dong kalau kita dengerin bagaimana proses dia begitu ya sampai ada di posisi ini. Oke, sebelumnya dapat informasi dari mana nih ada kompetisi? Kalau informasi ini tuh saya memang sudah lama follow IG RRI. Oh ya. Ya, jadi karena sempat beberapa kali diundang ke sini, jadi saya follow IG RRI dan kebetulan pas itu saya langsung dapat informasi lomba. Bahkan pas saya daftar kayaknya baru ada 3 sampai 4 peserta. Pendaftar, ya. Jadi itu saya daftar kayak gitu. Nah, kemudian terus gimana tuh persiapan kamu? Apa kamu sendiri latihan atau punya mentor gitu? Kalau latihan tentunya sebenarnya saya sendiri latihannya. Jadi yang hal pertama yang saya lakukan adalah pas itu mencari tahu semua lagunya yang mana kira-kira cocok sama karakter vokal saya kayak gitu. Dan kebetulan saya langsung jatuh cinta sama lagunya Takut Berdosa dari Budi Arse. Nah, saya pelajarin lagu itu, saya cari-cari improve-nya karena belum ada nih, saya cari-cari di YouTube belum ada yang pernah nyanyiin itu yang ada improve-nya kalau nggak salah. Jadi saya cari-cari improve-nya sendiri dan saya sesuaikan dengan kemampuan saya seberapa bisa ngehit nadanya. Setelah itu mungkin saya langsung tanyakan kepada teman-teman saya dan kakak tingkat saya yang sudah pernah mengikuti kompetisi, kira-kira ini cocok nggak dibawa improve-nya ke sini kayak gitu. Ini cocok nggak dibawa improve-nya ke sini. Jadi itu yang saya lakukan, belajar sendiri tapi juga tetap minta saran dari orang-orang lain, orang-orang sekitar. Berarti lagunya si Budi Arse itu yang kamu bawain pada saat audisi dan semifinal. Audisi dan semifinal. Ya. Nah, di audisi itu ada ini nggak sih dari komentar dari para juri? Kalau pas audisi itu tidak ada komentar dari ya? para juri karena kita langsung sampai sana disuruh nyanyi akapela tanpa musik, kemudian langsung setelah itu bisa langsung turun dan nanti di akhir sesi itu baru dikasih komentarnya. masukan oleh juri. Soalnya itu waktu itu juga benar-benar tertutup ya, nggak boleh ada yang kesana jadi nggak tahu seperti apa di dalam itu gitu kan. Deg-degan pastinya. Dan peserta dari berapa puluhan orang itu juga di bawah nunggunya kan ya. Kita panggil satu-satu ya, pada saat mau nyanyi gitu ya. Nah, kemudian pada saat lolos di semifinal seperti apa juga tuh latihannya? Kan masih ada waktu 1 hari ya menuju semifinal ya? Iya, 1 hari. 1 hari. Nah, kebetulan pas semifinal itu entah kenapa mungkin memang saya ngerasa pas audisi itu kurang enak badan, pas semifinal itu saya radang. Waduh. Jadi itu radang, kemudian itu radang apa, tenggorokan? Iya, benar-benar sakit tenggorokannya. Saya sampai keluar, udah sampai di RRI saya keluar beli Strepsil supaya mencoba untuk melegakan ya. Kemudian saya banyak-banyak minum air. Sebenarnya pas semifinal itu saya ngerasa kurang maksimal kayak gitu karena itu radangnya itu. Tapi kembali lagi dikasih kepercayaan dan memang mungkin sudah jalannya dikasih lolos ke babak final. Dan ternyata beberapa hari itu sebelum final itu radangnya masih. Jadi saya sempat curhat bilang sama teman saya dan juga bilang sama salah satu juri yang hadir pada saat kita cek nada. Saya lagi radang, gimana ya tipsnya? Oh, lagi 4 hari aja hilang radangnya gitu. Dan pas bener banget di hari H final itu langsung hilang radangnya. Langsung hilang. Waduh, ngebantu banget berarti itu ya. Oke, bisa menjadi tips nanti buat teman-teman mungkin yang punya pengalaman yang sama gitu ya. Ada nggak sih tantangan terbesar kamu pada saat kemarin ikut kompetisi? Kalau kemarin saat ikut kompetisi, tantangan terberat saya itu pas menuju finalnya karena memang lagunya yang memang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Ekspektasi. Saya kayak berpikir dapat lagu ini gitu ya, saya coba sampai benar-benar belum keluar dari RRI. Saya udah dengerin terus sebelum check sound, pokoknya check sound saya harus udah ketemu nih feel-nya biar saya tepat untuk nadanya kayak gitu. Karena pas radang juga pas itu, jadi saya berusaha sesuaikan aja sekemampuan saya kayak gitu. Dan kebetulan juga sama bapak yang di keyboardnya itu dibantu juga untuk menemukan nada yang tepat ya gitu. Oke, nah kemudian pada saat sebelum nih waktu aku ingat banget tuh, soalnya kan aku di belakang juga tuh ngeliatin. Sebelum kan ada pembacaan dari Dewan Juri nih kan, yang diumumin itu kan dari belakang kan. Nah, pada saat di juara sebelum dibilang juara 2 nih, gimana nih perasaan kamu? Oke, saya sama teman saya karena saya ngajak teman-teman untuk hadir pas hari itu. Oh, kayaknya juara harapan deh. Harapan 3. Oh, bukan. Oh ya, harapan 2. Oh, bukan juga harapan 1 kayaknya.
ya mentok-mentok juara 3 lah ya, nggak mungkin juara 1. Teman-teman bagus-bagus semuanya, apalagi pas itu lagunya ngebeat dan saya pun juga kayak masih bisa lebih bagus lagi gitu. Juara 3, bukan juara 3, ya juara 2 lah, pasti nggak mungkin gitu. Juara 2, abis itu juara 2-nya diumumin dan ternyata temennya bilang juara 1. Hah? Bengong dulu. Iya kan masih agak lama kamu naik gitu kan. Bengong dulu. Abis itu dibilang sama bapaknya, ada bapak dari pendamping sekolah lain, nyamperin, selamat baru naik. Iya, karena nomor kamu aja yang belum kesebut kan. Gak expect banget sih waktu itu. Tapi luar biasa, kayaknya seru banget tuh. Soalnya pada waktu, ya karena kita memang persyaratannya para penonton itu kan nggak boleh tepuk tangan atau kayak gimana gitu. Pas ada nada apa namanya kayak joget itu memang seru banget sih, pengen goyang semuanya, udah pada gini-gini. Apalagi di penonton di belakang itu, di parkiran itu semuanya goyang-goyang. Wah, ini seru nih gitu mikirku kan. Oke, itu tantangannya kamu sempat apa namanya ngerasain sakit, kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi kamu begitu ya. Nah, kemudian apa sih momen yang mungkin yang paling berkesan pada saat dari audisi kemudian sampai kamu di final? Kalau dari audisi sampai saya di final itu yang pastinya adalah yang pertama, jangan pesimis sih kayak gitu. Jangan pesimis ketika saya dapat lagu itu, saya ulik lagu itu, dan pada hari H saya udah nggak berpikir apa. Kalau orang Bali bilang terobok dan gitu. Terobok, gas aja gitu ya. Gas aja kayak gitu. Jadi yang pertama saya pasti nggak pesimis. Saya yakin sama kemampuan saya yakin kalau memang sudah jalannya untuk menjadi juara pasti akan dilancarkan dan dipermudah. Dengan saya tidak radang saja di hari final itu sudah bentuk sebuah gini ya. Saya bersyukur banget tidak radang di final, karena ada semifinal tuh radang, dan itu juga semakin memperkuat saya. Oke, bisa kok nih, bisa ya. Saya berusaha semaksimal mungkin, saya latihan semaksimal mungkin, bahkan beberapa menit sebelum saya tampil di belakang panggung saya masih teriak-teriak karena pas lagu Bagus Wirata tuh meskipun tidak, kalau lagu aslinya kan nggak ada mungkin yang ngehit nada terlalu tinggi, tapi saya coba untuk mencari nada yang mungkin sedikit lebih anti mainstream gitu. Jadi saya coba lagi inget-inget improve-nya, belajar improve cuma 3 hari, ya udahlah ya gitu. Ya udahlah ya, jangan pesimis aja, dan akhirnya ya membuahkan hasil yang maksimal juga kayak banget. gitu sih. Tapi kalau kamu melihat nih di semifinal kemudian di final, kamu kan ngelihat langsung tuh pesaing-pesaing kamu kan, teman-teman kamu yang lain. Gimana pendapat kamu? Kalau pendapat saya, mereka semua memiliki karakter vokal ya, karakter vokalnya beda-beda ya. Yang mereka tuh semuanya unik-unik sebenarnya karakter vokalnya. Dan mungkin ada yang cocok dan ada yang tidak cocok dengan lagu pada saat final, dan ada juga yang bisa mengekspresikan atau mungkin menguasai panggung ataupun tidak, itu juga kurang tahu, itu jadi penilaian dewan juri. Tapi yang saya yakini adalah mereka hebat-hebat, mereka sudah percaya diri, sangat-sangat percaya diri tampil. Bahkan ada teman-teman juga, dan meskipun kita dari sekolah yang berbeda, dari lokasi yang berbeda, tapi saya ngerasa dekat-dekat final itu kok deket ya, kok akrab ya, bercanda-bercanda di belakang panggung kok akrab ya. Tapi emang biasa sih kalau kompetisi di akhir-akhir ya baru akrab ya. Kemudian saya ngelihat sih mereka emang unik-unik karakter vokalnya. Saya yakin ada kok tempat mungkin di tempat lain atau di kesempatan yang berbeda yang akan membuat mereka menjadi juara 1 atau pemenang utamanya. Oke, nah pada saat sudah semuanya nih clear disebutin, sudah nerima penghargaan kayak gitu, gimana nih respon semua teman-teman yang sudah diajak bertanding tadi? Iya. Kalau mereka semua itu sebenarnya kayak saling support gitu sih. Saling support. Saya ngerasa kok di sini tuh nggak yang ada diam-diaman kayak gitu, yang benar-benar ini kompetisi bersaing banget kayak musuhin atau dan lain-lain gitu. Kalau saya ngerasa mereka sangat-sangat aware, sangat-sangat peduli sama satu sama lain. Bahkan saya sama bertiga ini itu kita nyari mua yang sama, yang barengan gitu. Masa ya, sih? memudahkan dan kita make up di RRI kayak gitu. Oh, di RRI kemarin Iya, tuh? make up di RRI di ruang audisi kayak gitu. Jadi mereka tuh enggak yang jealous gitu baru kita dapat juara, enggak. Mereka benar-benar nggak ada saling ngejatuhin, kok bisa kamu sih kayak gitu, nggak ada. Nggak ada. Mereka benar-benar saling nyelamatin, kita semua bahagia, berakhir dengan bahagia kayak gitu, dan menerima dengan sangat-sangat legowo gitu ya, keputusannya kayak gitu. Oke, berarti memang semuanya clear Iya, gitu ya. Benar. Oke, tapi komunikasi hubungannya sampai sekarang masih nggak sih terjaga? Ya, kemarin bahkan sempat lihat buat grup kan? Iya, buat grup, dan kemarin sempat lihat di jalan bertemu di sebuah tempat masih saling nyapa gitu, saling ngobrol biasa. Oke, ini pastinya jadi momen yang bakal nggak terlupakan ya. Iya, benar banget. Oke, aku pengen tahu juga nih,
pada saat kamu di panggung, wah apa yang kamu rasain? Apalagi kita kan live YouTube kayak gitu ya. Gimana? Masih ada rasa gugup nggak sih? Tapi sebentar kita Oke. kita jeda dulu. Buat teman Pro 2 yang masih mau komen-komen silakan ya. Aku tunggu masih di Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, semangat ya ngejalanin hari. Itu adalah salah satu kunci kesuksesan dan hidup bahagia. Gak sedikit orang yang terlalu serius mengejar mimpi sampai lupa gimana caranya menghargai diri sendiri. Padahal caranya sederhana banget. Misalnya dengan self-reward. Self-reward adalah memberikan hadiah atau penghargaan kepada diri sendiri atas pencapaian atau apapun yang telah kamu lakuin. Makan makanan favorit atau quality time contohnya. Kenapa self-reward penting? Karena untuk lebih menghargai diri sendiri, membangkitkan semangat dan motivasi, membuat pikiran selalu positif, melepas stres, dan mencintai diri sendiri. Ingat ya, self-reward ini gak selalu dengan memberikan hadiah yang mewah. Cukup lakuin hal-hal yang kamu suka. Maka sama artinya, kita sudah menghargai dan mencintai diri kita sendiri. Di Sore Ceria bareng aku Ningsi dan Angga. Oke. Nomor 2, pastinya buat kamu yang dengerin sore hari ini penasaran kan suaranya kayak gimana sih kemarin lombanya gitu kan. Sebentar pastinya kita bakal dengerin ya Angga nyanyi. Tapi kita sapa dulu nih teman Pro 2 yang udah ikutan di RRI Singaraja Official ya via YouTube. Ada Nendra yang bilang jadi pengen ikut kompetisi. Boleh ya? Boleh banget. Tahun depan masih ada. Iya, benar banget. Kemudian ada juga bilang tulisan mantap Angga, maju terus, tambah prestasi lagi. Astungkare. Semangat ya Bu. Kemudian ada Ron Roni juga mantap Pro 2. Terima kasih. Ada juga Magus bilang sekali di udara tetap di udara. Terima kasih ya buat teman Pro 2 yang ikutan. Kemudian WhatsApp ada Prima, Kak Angga, dari kapan sih ikut lomba-lomba dan dari kapan bisa nyanyi? Oke, tipsnya nih sama yang kayak tadi nih ya. Bagaimana nih katanya ngadepin kalau misalnya lagi grogi di panggung. Oke, untuk lomba nyanyi itu yang pertama saya sebenarnya itu bukan SD, saya bukan lebih ke lagu pop tapi lebih ke Mekidung, Megeguritan itu ya benar banget. Multi talent banget nih bener nih. Sebenarnya di SD kayak gitu, terus kemudian SMP ketemulah sama teman saya. Dia tahu saya suka nyanyi kamar mandi gitu ya, nyanyi di kamar mandi. Maksudnya kayak penyanyi kamar mandi, kemudian dia coba ngajak saya yuk ikut seleksi parade lagu pop daerah untuk PKB untuk mewakili Jemberana. Waduh. Nah, kebetulan loloslah seleksi itu. Nah, itulah awal saya untuk seneng nih ikut kompetisi atau mungkin festival-festival nyanyi kayak gitu. Wah. Dan untuk tipsnya biar nggak grogi, yang pastinya yang pertama adalah kuasai lagunya sih. Kalau kita sudah menguasai lagunya, kita udah dapat feel-nya, udah yakin sama improve-nya, itu akan meminimalisir kesalahan sih di atas panggung. Kemudian yang terpenting itu adalah banyak-banyak berdoa. Karena saya percaya kekuatan doa itu nomor 1 sih. Iya, sangat-sangat menentukan Iya. jalan kita ke depan tuh kayak gimana pastinya ya banget, dengan Kak. berdoa ya. Iya. Oke. Yang penasaran ya, langsung aja yuk kita dengerin Angga suaranya tuh kayak gimana bakal ngebawain lagu pop Bali ya Iya. Dari Budi Arsa dengan judul Takut Berdosa. Semoga berkenan. Agak deg-degan dikit. Gentle waves and stunning sunset. Oke, teman Pro 2 itu dulu segitu aja ya, cukup ya. Aku kira tadi ini apa namanya vokal dari ininya langsung, wah, ternyata suaranya Angga langsung gitu kan. Oke, terima kasih buat Angga. Kita ke WhatsApp lagi ya teman Pro 2 ya. Pengalaman tadi udah kok aku tanyain ya buat Santi.
Kemudian ada nggak sih saran yang pengen dikasih ya buat nanti mungkin setahun lagi kan ada kompetisi yang sama. Ada nggak sih saran yang bisa dikasih sama teman-teman kamu yang bakal kompetisi lagi? Ya, untuk teman-teman yang bakal kompetisi lagi, terutama mungkin teman-teman yang ikut di kompetisi tahun ini tapi belum berkesempatan untuk menjadi juara ataupun lolos menjadi finalis, saya harap teman-teman berani untuk mencoba lagi di kesempatan berikutnya, karena saya percaya bahwa semua pasti ada jalannya, semua ada kesempatan masing-masing, dan semua ada sebab jodohnya masing-masing. Mungkin belum berjodoh di tahun ini, siapa tahu bisa menang tahun ini, nggak lolos jadi finalis, bahkan seperti saya belum lolos untuk jadi semifinalis, tiba-tiba jadi juara 1 kayak gitu. Siapa tahu teman-teman yang belum jadi finalis tahun ini bisa jadi juara 1 di tahun-tahun berikutnya, atau mungkin di kompetisi ataupun festival-festival yang lain. Yang penting teman-teman tetap mau berproses, berusaha, mau berkembang, mencoba untuk bernyanyi, atau mungkin kalau emang masih belum pede nih sama diri sendiri, bisa tanya sama teman-teman lain yang suka nyanyi, atau mungkin kalau pengen profesional banget bisa cari mentor yang bisa mengasah kemampuan teman-teman dan membuat teman-teman lebih siap lagi di tahun berikutnya ataupun kesempatan yang lain kayak gitu. Kalau pengalaman kompetisi di RRI, kan banyak kompetisi yang kamu ikutin. Kalau di RRI Singarja sendiri nih secara khusus pengalaman kamu kayak gimana? Kalau di RRI tentunya saya merasa sangat bersyukur saya diberi kesempatan ataupun wadah semacam ini yang bisa mengembangkan talenta-talenta muda yang ada di Singaraja khususnya, sehingga mereka berani dan mempunyai wadah untuk mengembangkan bakat mereka. Bayangkan tidak ada kompetisi-kompetisi semacam ini, mereka ataupun saya mungkin akan tetap menjadi penyanyi kamar mandi kayak gitu. Belum berani terjun langsung, belum berani untuk ikut kompetisi. Dan saya sangat-sangat berterima kasih, salah satunya kompetisi yang paling berkesan di RRI saat ini, yaitu Bintang Pop Bali ini membuat saya benar-benar belajar banyak hal, belajar pengalaman baru, belajar untuk bernyanyi di luar zona nyaman dan cepat untuk beradaptasi dengan lingkungan dan beradaptasi dengan lagu tentunya, dan bisa menguasai lagu dengan sangat baik. Sekali lagi terima kasih RRI. Oke, saran ke depan untuk kompetisi-kompetisi yang sama mungkin kepada RRI Singaraja ada nggak sih? Yang pastinya semoga RRI Singaraja tetap konsisten untuk mengadakan lomba semacam ini, karena kami anak muda sangat butuh kompetisi semacam ini untuk bisa membuat kami berkembang, menjadi ajang kami untuk membuktikan ataupun meningkatkan kualitas dan mengukur kualitas kita udah sampai sejauh mana kayak gitu. Dan semoga di tahun-tahun berikutnya semakin banyak peserta, semakin banyak anak-anak muda yang berani untuk ikut kompetisi, dan semoga RRI tetap konsisten dan memperbaiki mungkin hal-hal yang mungkin kurang ataupun menambah gengsi lagi dari kompetisi ini. Kayak gitu. Semoga. Ya, Stengkare ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai musik begitu, kalau industri musik di Bali menurut kamu seperti apa? Kalau industri musik di Bali saat ini sudah sangat berkembang sih. Sudah banyak ada genre-genre yang berkembang. Sudah banyak anak-anak muda yang terjun langsung, baik itu menyanyi ataupun menciptakan lagu. Karena mungkin banyak yang lagu-lagu yang mungkin belum sesuai dengan isi hati yang anak muda Gen Z sekarang galau-galau ya. Itu tapi udah kayaknya banyak. itu yang diminati ya. Iya, benar banget, yang galau-galau kayak itu banyak yang diminati sekarang. Banyak banget lagu-lagu yang benar-benar relate sama anak muda, itu sangat-sangat luar biasa sih. Sudah banyak berkembang, bahkan berkembang sangat luar biasa. Ada kompetisi-kompetisi semacam ini juga sangat luar biasa. Industri musik di Bali sudah berkembang luar biasa sih menurut saya. Tapi kalau menurut aku dengan lagu-lagu yang baru, kalau lagu pop Bali itu kadang lagu galau tapi diimbangi juga dengan yang yang nggak ngebeat ya, benar nggak sih, ada goyang-goyangnya gitu kan. Benar. Jadi itu asik banget sih. Jadi nggak galau terus gitu kan di lagu itu gitu kan. Nah, kemudian ada nggak sih berencana kamu buat ngerilis lagu atau album gitu? Untuk ngerilis lagu atau album itu sangat ada di mimpi saya sejak dulu. Mungkin suatu saat nanti jika bertemu dengan jodohnya, bertemu dengan, maksud saya bertemu dengan orang yang tepat yang bisa